Terdapat dalam warisan peradaban agama, kisah-kisah para nabi telah memberikan cahaya keimanan kepada generasi-generasi yang datang setelah mereka. Salah satu kisah yang menggugah hati dan membawa kita menuju kedalaman keimanan adalah kisah mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam dalam menghidupkan orang mati. Dalam kisah nabi-nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Ilyas alaihissalam memegang peranan yang istimewa. Beliau adalah bagian dari garis keturunan yang mulia, menghubungkan tali keturunan dari Nabi Harun, Musa hingga Ilyas. Namun, yang lebih mencengangkan adalah bagaimana Nabi Ilyas meneruskan perjuangan dakwah Nabi Ilyas setelah beliau wafat. Sejak usia muda, Nabi Ilyas alaihissalam telah memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam banyak perjalanan dakwah, Ilyas alaihissalam selalu mendampingi dan menuntut ilmu dari Nabi Ilyas alaihissalam. Bahkan kedekatan mereka begitu besar sehingga Ilyas kerap dianggap sebagai putra oleh banyak orang. Pengabdian dan keikhlasan Ilyas alaihissalam dalam mengikuti jejak Nabi Ilyas menjadikannya sebagai pelanjut yang berharga dalam perjuangan menyebarkan ajaran tauhid. Salah satu momen penting dalam kisah Nabi Ilyas adalah ketika dia menderita penyakit parah. Di tengah keadaan yang memprihatinkan, ibu Nabi Ilyas hampir kehilangan harapan karena kondisi anaknya semakin melemah. Meski berbaring lemah tak berdaya, Ilyas tetap tabah dan penuh keyakinan bahwa kesembuhan pasti akan datang. Suatu hari, saat Nabi Ilyas berada di rumah Nabi Ilyas untuk berlindung dari kejaran kaumnya, pertemuan yang mengubah takdir terjadi. Nabi Ilyas berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit yang melanda Nabi Ilyas diangkat. Dengan izin dan kuasa Allah, doa Nabi Ilyas terkabul dan Nabi Ilyas diangkat sebagai putra dari Nabi Ilyas. Inilah awal dari perjalanan Nabi Ilyas dalam memimpin dakwah dan mengemban tugas ilahi. Setia melanjutkan jejak Nabi Ilyas, Ilyas mengemban risalah tauhid dengan penuh kecintaan kepada Allah dan kasih sayang kepada umatnya. Saat beliau mengemban tugas ini, kaum Bani Israel merasakan kedamaian dan keberkahan hidup dalam ketaatan dan ketentraman di bawah bimbingan ilahi. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, setelah wafatnya Nabi Ilyas, kaum Bani Israel kembali menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, penyembahan berhala, dan bahkan pembunuhan. Dalam salah satu peristiwa tragis, seorang pria tewas terbunuh dan para pelaku bingung mengenai pembunuhan itu. Tanpa sadar, mereka memilih untuk mengantar jenazah korban di makam Nabi Ilyas. Namun dengan kehendak Allah yang luar biasa, ketika tubuh itu bersentuhan dengan jasad Nabi Ilyas, hidup kembali dengan izin Allah. Mukjizat ini menjelaskan pokok dan keterkaitan antara alam kematian dan kehidupan, serta mengingatkan manusia akan menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tidak hanya menggugah keimanan kita, tetapi juga menegaskan bahwa kuasa Allah melampaui segala batas yang dapat kita pahami. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, keberadaan nabi-nabi adalah bukti kasih sayang dan peduli Allah terhadap manusia. Pesan moral dan spiritual yang terkandung dalam kisah ini adalah pentingnya menjalani hidup dengan berpegang teguh pada ajaran agama, menghindari kesesatan, dan mengembangkan keimanan yang kokoh. Dengan menceritakan kisah ini kepada generasi muda dan mereka di sekitar kita, kita dapat menginspirasi dan memperkuat iman mereka.
Mukjizat ini adalah contoh nyata bagaimana keimanan dan tindakan yang benar dapat mengubah arah sejarah dan membawa kembali manusia ke jalan yang lurus. Semoga kisah ini senantiasa menjadi sumber inspirasi dan mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.